Halo Sobat Tinker semuanya. Kalian pernah nggak namanya lagi scroll media sosial terus tiba-tiba nemu suatu video ya bikin kalian langsung mikir nih, ini beneran apa bukan ya gitu kan. Video itu isinya dramatis, ceritanya ngangkat soal seorang pahlawan, seorang inventor muda yang lagi berjuang ngelawan sebuah kekuatan besar. Kayak kisah David lawan Goliath lah gitu, tapi versi internet yang ini. Dan begitu ceritanya udah klimaks nih, si pahlawan ini tiba-tiba aja menghilang. Ya, dia menghilang. Seketika netizen pun ramai, tagar berterbaran, teori konspirasi bermunculan. Semua kompak bilang dia dibungkam, dia dihilangkan. Sound familiar bukan? Karena hari ini kita nggak lagi bahas kasus pembunuhan yang nggak terpecahkan. Hari ini kita bahas sebuah kasus yang ironis, yang nggak ada kejahatan yang terjadi di dalamnya. Ini adalah kasus tentang bagaimana narasi di internet bisa jauh lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri. Gua Kato, dan ini adalah bekas kasus dari apa yang telah terjadi pada Julian Brown. Behind me is my plastic interview reactor. Jadi gini bre ceritanya. Kita mulai dari sebuah kanal TikTok, namanya Nature Jam. Di balik kanal itu ada seorang cowok 21 tahun dari Atlanta, Georgia, namanya Julian Brown, dan dia bukan ilmuwan dan dari MIT atau Stanford. Dia cuma seorang inventor otodidak, hobinya ngotak-atik barang, bereksperimen, dan semua itu direkam buat konten gitu ya. Julian dikenal karena dia punya passion luar biasa sama yang namanya zero waste. Dia sering ngepost video-video di mana dia nunjukin cara kreatif ngolah sampah, tapi konten yang paling viral itu yang ini nih. Dia nunjukin prototipe reaktor kecil yang dia bikin sendiri di halaman belakang rumahnya. Dia kasih nama reaktornya itu Plastoline. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi apa yang dia klaim itu nyata loh. Reaktor itu bisa ngubah sampah plastik jadi bensin. Gimana caranya gitu ya? Singkatnya, teknologi ini namanya pyrolysis. Plastik dipanasin di suhu yang sangat tinggi dalam kondisi yang nggak ada oksigen. Ini bakal bikin plastik itu lumer, terus berubah jadi gas, dan akhirnya gas itu bisa dikondensasi jadi cairan alias bahan bakar. Basically, dia bikin bensin dari sampah gitu artinya. Julian nggak cuma jelasin teorinya, tapi dia juga nunjukin prosesnya langsung dengan editing video yang cepat, caption yang provokatif, dan narasi yang bikin penasaran tentunya. Kontennya pun viral. Jutaan orang terpesona karena lihat Julian sebagai pahlawan, sebagai penyelamat lingkungan, dan sebagai sosok yang berani mengelawan arus. Dan disinilah narasi itu mulai dibikin. Julian mulai bikin nih konten yang isinya dia lagi berjuang. Dia bilang dia butuh modal, dia lagi lawan industri besar dan industri itu takut sama penemuannya. Dia bahkan pakai istilah perang atau war untuk menggambarkan perjuangannya waktu itu. Terus di bulan Juli 2025 kemarin nih, drama itu sampailah di puncaknya. Dia nge-post video yang isinya creepy banget menurut gua. Mukanya panik, matanya liar, dia bilang dia diikuti terus, dia nunjukin ke atas dan bilang ada helikopter hitam di atas rumahnya. Dia juga ngepost sebuah caption yang isinya dia bilang, gua nggak tahu seberapa lama lagi gua hidup, gitu kata dia. Dan setelah postingan itu, dia hilang. Akunnya senyap, nggak ada postingan baru, nggak ada kabar sama sekali. Followernya tentu aja panik, tagar, where is Julian Brown sama Justice for Julian langsung trending. Mereka yakin Julian dibungkam, mereka yakin Big Oil sukses ngilangin dia, bahkan ada yang ngirim email langsung ke FBI. Dan inilah yang bikin kasus ini unik. Dia nggak menghilang di dunia nyata, dia cuman menghilang dari internet, tapi buat jutaan orang itu udah cukup. Karena di dunia serba digital ini, eksistensi kita di internet sama pentingnya nih, sama kayak eksistensi kita di kehidupan nyata. Nah, sampai di sini ceritanya kayak film-film ya, kayak pahlawan kecil ngelawan korporasi jahat gitu ya. Terus tiba-tiba dia menghilang. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, berarti kita cuma jadi korban dari narasi yang dibikin. Dan gua, mungkin juga kalian sebagai silent thinker, kita harus mundur sebentar, tarik napas dan bedah semua keanehan ini dengan kepala dingin mestinya. Yang pertama, dan yang paling krusial, Julian sebenarnya nggak hilang. Iya, dia nggak hilang. Setelah kabar itu, setelah kabar kehilangannya dia itu viral, ibunya Nia Brown ngasih klarifikasi. Dia bilang Julian baik-baik aja dan aman.
Dia nggak diculik, nggak dibungkam, dan nggak diancam sama siapapun, kata ibunya. Loh, kok nggak diancam gitu? Kenapa dia ngepost video itu? Kenapa dia ngepost soal helikopter hitam? Menarik, bukan? Kita bisa berspekulasi dulu nih, tapi ada satu teori yang paling masuk akal menurut gue. Julian jadi korban dari ketenaran yang nggak dia sangka-sangka. Dia membangun narasi David versus Goliath untuk bikin kontennya lebih menarik. Dia mungkin nggak menyangka kalau narasi itu bakal jadi kenyataan di pikiran para followernya tentunya. Menurut beberapa analisis yang gua baca ya, Julian itu sebetulnya kewalahan dengan popularitas yang dia dapatkan. Dia jadi pusat perhatian dan tekanan buat terus bikin konten yang lebih dramatis. Itu pasti berat banget. Postingan soal helikopter itu bisa jadi cuma trik dramatis yang kebablasan atau bahkan ungkapan frustasi karena dia merasa terawasi oleh ekspektasi publik. Dia mungkin merasa hidupnya yang tadinya tenang sekarang jadi tontonan. Satu hal yang pasti, Julian nggak lapor ke polisi atau dia diancam atau diculik gitu. Nggak ada laporan orang hilang yang masuk, semua cuma narasi yang dibangun dan sukses bikin panik. Ini yang paling bikin ironis, karena kasus Julian Brown ini bukan tentang sebuah konspirasi, tapi justru tentang kenapa orang lebih suka percaya sama konspirasi. Dan mari kita bongkar teori dibungkam Big Oil ini menurut gua. Kalau kita pikir pakai logika ya, mana mungkin industri minyak bernilai triliunan dolar nih ngabisin waktu dan uang mereka buat ngilangin seorang anak muda yang punya prototype reaktor kecil di halaman belakang rumahnya. Itu sama aja kan kayak seekor singa yang takut sama seekor nyamuk. Nggak logis bre gitu maksud gua. Lagian, teknologi pirolisis itu bukan penemuan baru. Risetnya udah ada sejak lama dan hasilnya gagal. Kenapa? Karena teknologi itu punya banyak banget tantangannya. Yang pertama, investasinya mahal banget. Untuk bisa bikin pabrik yang beneran ngasilin, biayanya gila-gilaan. Ngomong-ngomong soal biaya, coba kalian bayangin bikin satu pabrik pirolisis itu bisa habis ratusan juta dolar. Kedua, prosesnya butuh energi yang luar biasa sehingga biaya operasionalnya juga nggak murah. Julian butuh energi panas buat prosesnya, tapi dari mana energinya? Kalau dari bahan bakar fosil juga ya sama aja bohong menurut gua. Ketiga, produk akhirnya, bensin dari plastik itu kualitasnya masih di bawah standar dan bahan bakar biasa. Bahan bakar biasa kan udah diatur nih standar emisi dan oktannya. Bensin dari plastik belum tentu memenuhi itu. Keempat, dan yang ini yang paling penting, kalau prosesnya nggak diatur bener, pirolisis bisa ngeluarin racun baru yang lebih berbahaya daripada sampah plastiknya itu sendiri. Ini bukan cuma soal ngubah sampah jadi bensin, tapi juga soal ngelola sisa polusinya. Julian Brown cuma punya prototipe kecil dibandingkan sama industri minyak yang udah punya infrastruktur global dan teknologi super canggih. Project Julian itu nggak lebih dari sekedar science project, nggak ada ancaman sama sekali, dan itu menurut pendapat gue sendiri. Jadi kalau kita kesampingin nih semua drama helikopter hitam, itu kasus Julian Brown itu sebenarnya ngebongkar dua polemik yang lebih dalam dan lebih relevan sama kehidupan kita sekarang. Harusnya pertama, polemik teknis. Teknologi yang Julian pakai itu nggak seajaib yang kita kira sebenarnya. Julian mungkin niatnya baik, tapi sebagai seorang inventor otodidak, dia nggak tahu seberapa rumit dan seberapa besar tantangan teknis yang sebenarnya dia cuma nunjukin bagian yang keren dan dramatisnya aja. Kedua, polemik media sosial. Ini yang paling penting menurut gua. Kasus Julian Brown adalah contoh nyata bagaimana media sosial bekerja. Sebuah cerita sederhana yang emosional seperti kisah seorang pahlawan yang dibungkam akan menyebar jauh lebih cepat daripada sebuah kebenaran yang menurut gua terlalu rumit. Dan kenapa orang lebih percaya sama cerita Julian Brown dibandingkan fakta yang ada? Karena itu sesuai dengan cara mereka melihat dunia. Mereka udah punya frame berpikir kalau korporasi besar itu jahat, kalau mereka suka ngebungkam orang, kalau mereka cuma peduli sama duit. Jadi, begitu ada sebuah cerita yang sesuai dengan keyakinan mereka, mereka akan langsung menilainya bulat-bulat, tanpa bertanya, tanpa mencari fakta, sebelum mereka menghakimi. Dan ini yang disebut echo chamber atau ruang gema. Orang-orang cuma mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Algoritma media sosial akan terus ngasih mereka konten yang sejalan sama keyakinan mereka.
Jadi mereka akan merasa keyakinan itu benar. Misalnya, kalian percaya kalau pemerintah nggak becus, algoritma akan terus ngasih kalian berita-berita tentang kebobrokan pemerintah. Bikin kalian makin yakin kalau pemerintah emang nggak becus. Kalian nggak akan dikasih berita tentang program pemerintah yang berhasil. Karena itu nggak sesuai sama narasi yang kalian percaya. Dan itu yang terjadi sama kasus Julian Brown. Para followernya ada di ruang gema konspirasi. Begitu Julian ngasih isyarat dihilangkan, mereka langsung yakin karena itu semua sama atau sesuai dengan narasi yang udah mereka percaya dari awal. Padahal kenyataan itu nggak pernah sesederhana itu kan. Inilah bahayanya, bre. Kita jadi lebih gampang disetir sama narasi yang kita inginkan sebenarnya, bukan sama kenyataan yang sebenarnya. Jadi, di akhir kasus ini, kita nggak punya mayat, nggak punya tersangka, dan nggak punya misteri yang harus kita pecahkan kayak video-video sebelumnya. Kita cuma punya sebuah cerita yang viral, seorang cowok yang terkesan dengan ketenarannya sendiri, dan jutaan orang yang rela dibohongi demi sebuah cerita yang mereka inginkan. Kasus Julian Brown, ini bukan tentang pembunuhan, tapi ini tentang pembunuhan kebenaran yang dilakukan secara massal di media sosial. Dan yang paling menakutkan, kita semua, termasuk gue, jadi pelakunya. Coba kita pikirin ini, bre. Julian Brown menghilang dari media sosial, tapi narasi yang dia ciptakan tetap hidup dan terus menyebar. Dia mungkin cuma ingin jadi seorang inventor, tapi dia akhirnya jadi tokoh utama dalam sebuah fiksi yang nggak bisa dia kendalikan lagi. Dan jadi pertanyaan gue, apakah dia benar-benar menghilang, atau dia cuma memilih untuk menghilang dari drama yang diciptakan oleh dirinya sendiri dan jutaan orang lain. Dan kayak biasa sebelum menutup video, tetaplah kalian ada dan tetaplah kalian bertanya. Gua Kato, see you di next video. Bye-bye.